Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya rasulah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan mengikuti kajian ilmu. Dan alhamdulillah sekarang sudah hari keberapa kita, Bapak Ibu? Kalau harinya hari ke-15, kalau malamnya sudah malam 16. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa kita dari peradaban jahiliyah kepada peradaban Islam yang mulia. Bapak Ibu, insyaallah malam ini kita akan mengawali kajian tarawih kita dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya, kalau pas kuliah subuh kemarin kita menanyakan tentang kekhawatiran, sekarang yang ditanyakan kepada Bapak Ibu dan hadirin dan hadirat semua adalah apa masalah Bapak Ibu? Nah, kalau Pak Haji apa? Pak Haji masalahnya? Ya. Atau kalau tidak masalah, apa kebutuhan atau keinginan kita yang belum terpenuhi? Nah, THR ya. Kalau ibu-ibu apa? Oh, UD ya. Ya. Jadi keinginan kita sebagai makhluk Allah itu keinginan banyak sekali. Bahkan di dalam satu riwayat disampaikan bahwa manusia itu mempunyai keinginan yang jauh melampaui daripada usianya. Bahkan dalam riwayat itu diceritakan Nabi menggaris sebuah garis. Nah, kehidupan itu hanya sebatas garis ini, sementara keinginannya jauh melampaui dari garis itu. Jadi apapun masalah kita atau keinginan kita ataupun kebutuhan kita yang mungkin belum terpenuhi, nah pertanyaannya, bagaimana solusinya, cara kita untuk mendapatkan semua itu, mendapatkan kebutuhan kita atau keinginan kita. Bapak Ibu mungkin ya ada yang sudah berangkat haji atau umroh, nah atau juga ada yang belum. Pertanyaannya, kalau misalnya ada kesempatan, mau nggak berangkat lagi? Nah, dan hal ini sebetulnya keinginan kita atau kebutuhan kita ini solusinya ternyata mudah. Hanya solusinya ada dalam satu waktu. Nah, Bang Hamdi lebih spesifik lagi. Waktu ini jikalau kita berdoa dan doa itu dijabah sama Allah, maka semua keinginan kita itu akan Allah penuhi. Semua kebutuhan kita itu Allah akan penuhi. Bahkan semua masalah kita Allah akan berikan solusi. Nah, kira-kira waktunya kapan? Nah, mungkin lebih spesifik lagi, dalam 1 tahun itu ada 1 bulan. Nah, berarti kapan waktunya? Bulan suci Ramadan. Tapi lebih spesifik lagi, di antara 30 hari ini ada lagi waktunya kapan? Lailatul Qadar. Nah, terkait dengan Lailatul Qadar ini ada sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sunnahnya itu adalah sunnah itikaf. Jadi Rasulullah 10 hari terakhir itu Rasulullah beritikaf, mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian mengajak istri dan anak-anaknya untuk beritikaf. Nah, sebelum kita masuk ke hal detail tentang itikaf ini, Mbah Hamdi ingin bercerita sedikit.
Jadi 2017 itu ada salah seorang senior kami lah dalam bisnis. Beliau sekarang ini diamanahi menjadi pembina Majelis Taklim di Cimahi ya, Majelis Taklim Nurun Nisa. Jadi Pak Haji ini waktu itu mengisi seminar ya. Kebetulan kami hadir waktu itu dan beliau bercerita tentang perjalanan hidupnya. Bagaimana dulu beliau bekerja di NTP ya, di PTDI, anak perusahaannya NTP namanya. Kemudian beliau ini sudah rutin melaksanakan itikaf. Hingga suatu hari ada salah seorang ustadz, kalau nggak salah nama ustadznya itu Yusuf Burhanuddin. Ustadz Yusuf ini bertanya, Pak Haji gimana itikaf? Gimana tiap tahun itikaf? Ya alhamdulillah Ustadz, saya tiap tahun itikaf. Terus itikafnya gimana? Saya memilih hanya malam ganjil, kata beliau. Kemudian Ustadz memberikan nasihat, Pak Haji, cobalah Pak Haji untuk itikaf full 10 hari. Nanti rasakan bedanya. Kemudian Pak Haji ini singkat cerita, tahun berikutnya Pak Haji ini itikaf full 10 hari. Kemudian beliau bercerita di acara seminar itu, alhamdulillah yang saya rasakan, yang pertama itu adalah efeknya ke keluarga. Istri saya, anak saya itu sering mendebat. Alhamdulillah setelah saya itikaf, istri ini mendadak menjadi apa? Menjadi solehah ya. Menjadi wanita yang patuh taat. Ketika disampaikan, diam, mendengarkan. Anak-anaknya juga sama. Kemudian Pak Haji ini juga cerita, beliau kerja di NTP, setiap beliau gajian, beliau memberi sekian buat ibunya dan sekian buat mertuanya. Suatu kali beliau berkeinginan, saya ingin memberikan semua gaji ini buat orang tua dan mertua, tapi tidak mungkin. Hingga ketika masuk lagi masa itikaf, beliau kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah hamba usaha yang hasilnya hamba bisa memberikan sebanyak gaji hamba ini untuk kedua orang tua hamba dan mertua hamba. Kemudian ada peluang waktu itu, beliau akhirnya keluar dari NTP dan membuka perusahaan sendiri. Dan kemudian alhamdulillah perusahaan itu terus berkembang, ada masa naik turunnya, sehingga sekarang itu beliau sudah mempunyai perusahaan spare part pesawat terbang yang berkantor di Singapura. Dan setiap bulan itu beliau bisa memberikan semua hasil gaji beliau waktu masih kerja dulu, senilai itu ya, kepada orang tuanya dan kepada mertuanya. Nah, dari sana kami mulai beritikaf. Dan alhamdulillah dari 2017, 2018 sampai 2019 sebelum pandemi ya, teman-teman yang hadir waktu itu, yang itikaf waktu itu kebetulan di salah satu masjid di kota Bandung, mereka mulai bercerita. Ada salah seorang sahabat yang beliau sudah punya anaknya itu kelas SD dan pingin punya anak kedua. Itu belum Allah kasih. Pas saat itikaf beliau minta kepada Allah sungguh-sungguh. Kemudian beliau minta diberikan perusahaan yang omsetnya itu 10 miliar 1 tahun. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah, qadarullah, beberapa bulan setelah beliau itikaf itu istrinya hamil. Dan Allah berikan menjelang pandemi, Allah berikan beliau usaha yang sebulan itu beliau bisa mendapatkan omset sekitar 1,1 miliar. Kemudian ada lagi sahabat yang punya hutang. Waktu itu beliau bercerita, lagi sholat di pertengahan itikaf itu, telepon masuk. Dan kemudian setelah itu beliau angkat, ternyata istri beliau yang menjawab. Ternyata telepon ini dari saudaranya yang mau berzakat. Dan saudaranya bilang, tolong, mohon maaf, jangan tersinggung gitu. Jadi ternyata sang ayah yang lagi sholat ini tadi, beliau ini punya hutang sekitar 39 juta. Allah gerakan hati kakak iparnya untuk melunasi hutangnya ini, tanpa beliau harus meminta, tanpa beliau harus merendahkan diri. Dan banyak lagi kisah-kisah. Mungkin kalau kita ceritakan di sini nggak cukup waktu kita buat tarawih. Jadi demikian Bapak Ibu. Selanjutnya, kenapa kita berdoa pada malam Lailatul Qadar ini? Malam Lailatul Qadar ini sendiri adalah malam yang para mufassir mengatakan
malam ditulisnya takdir seseorang itu untuk setahun ke depan. Jadi saat kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah, dan saat itu bertemu antara doa kita dengan ijabah Allah, maka hal-hal yang mustahil, misalnya tidak akan bisa lagi punya keturunan, bagi Allah itu mudah. 2019 Bang Hamdi bareng dengan salah satu dosen di Polban. Beliau ini sudah 13 tahun nikah dan tidak punya anak. Beliau sudah ikhtiar ke sana kemari, medis, non medis beliau lakukan, nggak kunjung punya anak. Hingga suatu hari beliau pasrah kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan setelah itulah Allah berikan. Nah, kembali lagi ke malam Lailatul Qadar ini. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan? Tahun kemarin Bang Hamdi itikaf di salah satu masjid di Kota Bandung juga. Di sana itu ketemu dengan dokter umum Rumah Sakit Al Islam, dokter senior. Beliau itu setiap tahun itikaf di sana. Dan beliau mengkhususkan waktu, menyiapkan jauh-jauh hari buat cuti, buat itikaf di Masjid Habibur Rahman. Dan ternyata bukan satu dokter, ada lagi dokter yang lain yang kerja sebagai pilot project di Dompet Duafa. Beliau juga seorang dokter. Beliau juga sama. Nah, jadi bagaimana kita merencanakan, kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang saat ini masih terikat dengan kewajiban bekerja di perusahaan atau di kantornya, bagaimana ke depan mudah-mudahan bisa direncanakan, apakah cutinya nanti bisa dipindahkan, kemudian tugas-tugas yang ada kita bisa geser, atau misalnya kalau ibu-ibu yang 10 hari terakhir ini senang mungkin udah sibuk dengan bikin kue gitu ya, atau beli baju lebaran. Nah, itu kita geser aja, kita geser ke saat-saat sekarang gitu. Jadi 10 hari itu kita sudah tuntas. Jadi demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa meniatkan dan juga bisa merencanakan agar bisa itikaf full 10 hari terakhir. Semoga Allah mudahkan, berikan kesehatan, dan semoga semua masalah-masalah kita Allah selesaikan, semua kebutuhan kita Allah cukupkan, dan semua keinginan kita yang positif Allah ijabah. Demikian kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.